Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai sistem reproduksi pada wanita dan oogenesis. Organ reproduksi wanita. Organ reproduksi pada wanita ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu menghasilkan ovum sebagai tempat terjadinya fertilisasi, mempersiapkan dinding uterus untuk penempelan dan perkembangan embrio, juga menghasilkan estrogen. Organ reproduksi wanita ini terdiri atas organ reproduksi bagian luar yang meliputi vulva, klitoris, dan labium, serta organ reproduksi dalam yang meliputi ovarium, vagina, uterus, dan oviduk. Baiklah, selanjutnya materi akan dibahas lebih rinci oleh teman-teman saya. Struktur luar organ reproduksi wanita. Pertama, vulva, yaitu celah terluar yang terdapat pada alat kelamin wanita. Pada vulva terdapat selaput darah atau himen yang banyak mengandung pembuluh darah. Kedua, labium, yaitu lipatan yang membatasi vulva. Terdapat dua labium, yaitu labium mayor terdapat pada bagian luar dan labium minor terdapat pada bagian dalam. Selain itu, terdapat tonjolan yang dinamakan klitoris yang banyak mengandung pembuluh darah dan saraf perasa. Struktur dalam organ reproduksi wanita. Yang pertama ada ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Saluran kelamin terdiri atas vagina, uterus, dan tuba fallopi atau oviduk. Vagina merupakan saluran keluar dari uterus yang bermuara di vulva. Vagina memiliki dinding yang berlipat-lipat dengan bagian terluar berupa selaput berlendir. Bagian tengah berupa lapisan otot dan bagian dalam berupa jaringan ikat berserat. Selaput lendir atau membran mukosa menghasilkan lendir saat terjadi rangsangan seksual. Lendir tersebut dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Uterus atau rahim merupakan organ berotot dan berdinding tebal. Uterus berbentuk seperti buah pir terbalik. Dinding uterus tersusun atas otot polos tetapi pada endometrium tersusun atas membran mukosa yang kaya akan arteriola. Tuba fallopi atau oviduk yaitu saluran tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Ujungnya berbentuk corong yang disebut infundibulum. Pada bagian tersebut terdapat fimbria atau rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. 2. Oogenesis. Oogenesis adalah pembentukan sel kelamin betina atau sel telur atau ovum pada hewan dan manusia. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Oogenesis sudah terjadi sejak janin berkembang di dalam kandungan. Tetapi, perkembangan akhir setiap ovum dicapai pada masa pubertas. Proses oogenesis dimulai dari pembelahan oogonium atau 2N. Secara mitosis membentuk oosit primer atau 2N. Oosit primer kemudian mengalami pembelahan secara meiosis 1 menjadi oosit sekunder atau besar. Badan polar 1 atau kecil yang masing-masing bersifat haploid atau N. Oosit sekunder dan badan polar mengalami pembelahan. Meiosis 2 oosit sekunder menjadi satu ootid N dan satu badan polar. Satu badan polar akan membelah menjadi dua sel badan polar secara keseluruhan dari satu sel ooginium menghasilkan satu ootid dan 3 badan polar. Selanjutnya, oocyte akan mengalami pematangan menjadi sel telur ovium. Apabila pada sel telur yang ovulasikan mengalami fertilisasi, akan berkembang menjadi embrio. Apabila sel telur tidak mengalami fertilasi, sel telur akan luruh bersamaan dengan dinding rahim dan menjadi menstruasi.